Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, merespon tudingan sebagian orang yang menyebut dirinya mengerahkan Partai Coklat alias Parcok untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya di Pilgub Sumatera Utara 2024. Partai Coklat belakangan diasosiasikan dengan aparat polisi. Jokowi juga dituding melakukan hal yang sama untuk memenangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tas Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Ia meminta agar semua tuduhan itu dibuktikan. Ia meminta pihak yang merasa keberatan agar melaporkan masalah itu ke Bawaslu atau membawa perkara itu ke Mahkamah Konstitusi RI. Ya, disebut Bapak yang membelakangi itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menuding aparat kepolisian telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Hasto menyebutkan sejumlah wilayah yang diduga melibatkan campur tangan polisi dalam Pilkada 2024, antara lain Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Hasto menuding campur tangan institusi kepolisian semata-mata untuk melanggengkan ambisi kekuasaan Jokowi. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik, mau diganti seperti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu balang keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Jadi ada dua peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali. Yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa disertasi? Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi kita.